Bisakah musim semi yang berwarna-warni menjadi hitam dan putih? Apakah bulan Februari bisa abadi? Bisakah kata-kata bijak yang abadi diremehkan? Sayangnya, Ukraina tahu jawaban atas semua pertanyaan ini. Sayangnya, semua jawaban ini adalah, ya. Setiap tahun pada tanggal 8 Mei kami, bersama dengan seluruh dunia beradab, menghormati semua orang yang membela planet ini dari nazisme selama Perang Dunia II. Jutaan nyawa yang hilang, takdir yang lumpuh, jiwa yang tersiksa, dan jutaan alasan untuk mengatakan kepada kejahatan dunia, jangan pernah lagi. Kami tahu harga yang dibayar nenek moyang kami untuk kebijaksanaan ini. Kami tahu betapa pentingnya melestarikannya dan mewariskannya kepada keturunan kami. Tetapi kami tidak tahu bahwa generasi kami akan menyaksikan penodaan kata-kata yang, ternyata, tidak semua orang percaya itu benar. Tapi tahun ini kami mengatakan, never again, secara berbeda. Kami mendengar ungkapan, jangan lagi, secara berbeda. Kami mengucapkan kata-kata ini dengan menyakitkan, kejam, tanpa tanda seru, tetapi dengan tanda tanya. Anda berkata, tidak pernah lagi. Beritahu Ukraina tentang hal itu. Pada tanggal 24 Februari kata, tidak pernah dihapus untuk negara kita. Dia ditembak dan dibom oleh ratusan roket pada pukul 4 pagi, yang membangunkan seluruh Ukraina. Kami mendengar ledakan yang mengerikan. Kami mendengar lagi, bukannya, tidak pernah. Kota Borodianka adalah salah satu dari banyak korban kejahatan ini. Di belakang saya adalah salah satu dari banyak saksi. Bukan fasilitas militer, bukan pangkalan rahasia, tetapi bangunan 9 lantai biasa. Mungkinkah bangunan ini menimbulkan ancaman keamanan bagi Federasi Rusia, negara nuklir yang memiliki 1/8 bumi, bagi tentara terbesar kedua di dunia? Adakah yang lebih absurd dari pertanyaan ini? Sayangnya, jawabannya adalah ya. Ini adalah bom dengan daya ledak tinggi dengan berat 250 kg, yang negara adidaya menutupi kota kecil ini, dan berhenti berbicara, tidak dapat mengatakan hari ini, tidak akan pernah lagi. Itu tidak bisa mengatakan apa-apa hari ini, tetapi di sini semuanya jelas tanpa kata-kata. Lihat saja rumah ini. Dulu ada tembok, pernah ada foto di atasnya, dan di foto itu ada orang-orang yang pernah melalui neraka perang. 50 orang dikirim ke Jerman untuk kerja paksa. Mereka yang terbakar hidup-hidup saat Nazi membakar lebih dari 100 gubuk di sini. 250 tentara yang tewas di garis depan Perang Dunia II, dan total hampir 1000 penduduk Borodianka yang berjuang dan mengalahkan nazisme untuk tidak pernah lagi. Mereka berjuang untuk masa depan anak-anak, untuk kehidupan yang ada di sini hingga tanggal 24 Februari. Bayangkan orang-orang akan tidur di setiap apartemen ini. Mereka saling mengucapkan, selamat malam, mematikan lampu, memeluk orang yang dicintai, memejamkan mata, memimpikannya sesuatu. Ada keheningan total. Mereka semua tertidur, tidak tahu bahwa tidak semua orang akan bangun. Mereka tidur nyenyak, mereka memimpikannya sesuatu yang menyenangkan. Tapi dalam beberapa jam mereka akan bangun. Mereka akan dibangunkan oleh ledakan roket. Dan seseorang tidak akan pernah bangun lagi. Tidak akan lagi. Kata tidak pernah dijatuhkan dari slogan ini, diamputasi selama apa yang disebut operasi khusus, sebuah pisau dimasukkan ke dalam hati, dan menatap mata. Mereka berkata, ini bukan kami, mereka disiksa dengan kata-kata, tidak semuanya begitu jelas. Mereka membunuh slogan, never again, dengan mengatakan, we can repeat. Dan begitulah yang terjadi. Dan monster mulai mengulangi. Dan kota-kota kami, yang selamat dari pendudukan yang mengerikan. Begitu mengerikan sehingga 80 tahun tidak cukup untuk melupakannya, melihat penjajah lagi dan mendapatkan tanggal pendudukan kedua dalam sejarahnya. Dan beberapa, seperti Mariupol, dan yang ketiga.
Selama 2 tahun pendudukan, Nazi membunuh 10.000 warga sipil di dalamnya. Selama 2 bulan pendudukan, Federasi Rusia membunuh 20.000 orang. Puluhan tahun setelah Perang Dunia II, kegelapan kembali ke Ukraina dan menjadi hitam putih lagi. Kejahatan kembali lagi. Dalam bentuk yang berbeda, di bawah slogan yang berbeda, tetapi untuk tujuan yang sama. Rekonstruksi berdarah Nazisme dipentaskan di Ukraina. Peniruan fanatik rezim ini, ide-ide, tindakan, kata-kata dan simbol, secara rinci, reproduksi maniak kekejaman, dan alibi yang tampaknya memberikan tujuan suci kejahatan. Pengulangan kejahatannya dan bahkan upaya untuk melampaui guru dan mengambil tempatnya di tumpuan kejahatan terbesar dalam sejarah manusia, untuk membuat rekor dunia baru untuk xenofobia, kebencian, rasisme dan, akibatnya, meningkatkan jumlah korban. Slogan "Never Again" adalah syair untuk orang yang cerdas, lagu kebangsaan dunia yang beradab, tetapi seseorang memalsukannya. Dia mendistorsi kata-kata "jangan lagi" dengan bantuan keraguan, membuatnya kurang keras, memulai aria kejahatannya yang mematikan. Dan ini jelas bagi semua negara yang telah melihat kengerian Nazisme dengan mata kepala sendiri. Dan hari ini mereka merasakan deja vu yang mengerikan, mereka melihatnya lagi. Semua orang yang disebut kelas ketiga, budak, tanpa hak untuk negara mereka sendiri atau bahkan untuk eksis. Mereka mendengar pernyataan yang meninggikan satu bangsa dan menghapus yang lain dengan mudah. Mereka mengatakan bahwa Anda tidak benar-benar ada, Anda diciptakan secara artifisial dan karenanya tidak memiliki hak. Setiap orang mendengar bahasa kejahatan lagi dan bersama-sama mereka mengakui kebenaran yang menyakitkan. Kita bahkan belum bertahan seabad. Never again, kami sudah cukup untuk 77 tahun. Kami tidak bisa menetralisir kejahatan. Itu terlahir kembali, lagi dan sekarang, again and now. Again and now. Ini dipahami oleh semua negara dan semua orang yang mendukung Ukraina hari ini. Dan terlepas dari topeng binatang yang baru, mereka mengenalinya, karena, tidak seperti beberapa orang, mereka mengingat apa yang diperjuangkan dan dilawan oleh nenek moyang kita. Mereka tidak mengacaukan yang pertama dengan yang kedua, tidak mengubah tempat mereka, tidak lupa. Polandia tidak lupa bahwa di tanah merekalah Nazi memulai pawai mereka dan melepaskan tembakan pertama Perang Dunia II. Mereka tidak melupakan betapa jahatnya pertama kali menuduh Anda, memprovokasi Anda, menyebut Anda agresor, dan kemudian menyerang Anda pada pukul 4.45 dan mengatakan bahwa itu adalah pembelaan diri. Dan mereka melihat bagaimana hal itu terjadi lagi di bumi kita. Mereka ingat Warsawa dihancurkan oleh Nazi dan melihat apa yang mereka lakukan pada Mariupol. Inggris tidak lupa bagaimana Nazi memusnahkan Coventry, yang telah dibom 40 kali. Saat Moonlight Sonata, Luftwaffe dibunyikan, pada saat kota itu terus dibom selama 11 jam. Bagaimana pusat bersejarahnya, pabrik, katedral St. Michael dihancurkan. Dan mereka melihat roket menghantam Kharkiv. Karena pusat bersejarahnya terdistorsi, pabrik-pabrik dan katedral asrama suci dihancurkan. Mereka ingat London dibom selama 57 malam berturut-turut. Bagaimana Vaux jatuh di Belfast, Portsmouth, Liverpool. Dan mereka melihat bagaimana rudal jelajah tiba di Nikolev, Kramatorsk, Chernihiv. Mereka ingat pengeboman Birmingham, dan mereka melihat bagaimana kota saudara perempuannya Zaporizhia menderita sekarang. Belanda ingat bagaimana Rotterdam menjadi kota pertama yang hancur total. Nazi menjatuhkan 97 ton bom padanya. Orang Prancis mengingat Oradour-sur-Glane, di mana SS membakar hidup-hidup 7.500 wanita dan anak-anak, hukuman gantung massal di Toulé, pembantaian di desa As, ribuan orang yang datang untuk memprotes Nazi di Lille yang diduduki. Mereka melihat apa yang telah dilakukan para penyerbu di Bucha, Irpin, Borodianka,
Volnovakha, dan Trostianets. Prancis melihat bagaimana mereka menduduki Kherson, Melitopol, Berdyansk dan kota-kota kami lainnya, di mana orang tidak menyerah dan pergi ke ribuan demonstrasi damai, yang berada di luar kekuatan penjajah, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menembak warga sipil. Ceko juga tidak melupakan ini. Dalam waktu kurang dari sehari, Nazi menghancurkan Lidis, hanya menyisakan pemukiman desa. Mereka melihat Popasna dihancurkan. Bahkan tidak ada abu yang dia tinggalkan. Tidak dilupakan adalah orang-orang Yunani, yang selamat dari pembunuhan massal dan eksekusi di seluruh wilayah, blokade dan kelaparan yang mengerikan. Ini juga diingat oleh Amerika, yang memerangi kejahatan di dua front, yang melewati Pearl Harbor dan Dunkirk bersama dengan sekutu. Dan kita semua bersama-sama akan melalui pertempuran baru yang tidak kalah sulitnya. Ini akan diingat oleh semua korban Holocaust. Bagaimana satu bangsa bisa sangat membenci yang lain. Lituania, Latvia, Estonia, Denmark, Georgia, Armenia, Belgia, Norwegia, dan banyak lainnya yang menderita nazisme di tanah mereka, dan semua orang yang mengalahkannya dalam koalisi anti-Hitler tidak melupakan hal ini. Sayangnya, ada orang-orang yang, setelah selamat dari semua kejahatan ini, kehilangan jutaan orang yang berjuang untuk kemenangan dan memenangkannya hari ini, akan menodai ingatan mereka dan prestasi mereka. Dia yang mengizinkan penembakan kota-kota Ukraina dari tanahnya, yang, bersama dengan leluhur kita, membebaskan leluhurnya. Orang yang meludahi wajah, resimen abadi, menempatkan Algojo dari Bucha di sebelahnya, menantang seluruh umat manusia, tetapi melupakan hal utama. Setiap kejahatan selalu berakhir sama. Dia selalu dikalahkan. Orang-orang Ukraina yang terhormat, hari ini, pada hari peringatan dan rekonsiliasi, kami tunduk kepada semua orang yang membela tanah air mereka dan dunia dari nazisme. Kami merayakan prestasi rakyat Ukraina dan kontribusi mereka terhadap kemenangan dengan koalisi anti-Hitler. Ledakan, tembakan, parit, luka, kelaparan, pengeboman, blokade, penembakan massal, operasi hukuman, kamp konsentrasi, kamar gas, bintang kuning, ghetto, Bebinyar, Katyn, penangkaran, kerja paksa. Mereka mati sehingga kita masing-masing tahu apa arti konsep-konsep ini dari buku, bukan dari pengalaman kita sendiri. Tapi itu terjadi secara berbeda. Ini tidak adil bagi mereka semua. Tapi kebenaran akan menang dan kita akan mengatasi segalanya. Dan buktinya disebut Werewolf. Ini adalah bekas kolam dan bunker Hitler di dekat Vinnytsia. Dan yang tersisa hanyalah beberapa batu. Reruntuhan. Itu adalah kehancuran seseorang yang menganggap dirinya agung dan tak terkalahkan. Ini adalah panduan bagi kita semua dan generasi mendatang. Inilah yang diperjuangkan dan dibuktikan oleh nenek moyang kita. Tidak ada kejahatan yang luput dari tanggung jawab, tidak akan bisa bersembunyi di bunker, tidak akan meninggalkan batu yang terlewat. Jadi kami akan mengatasi segalanya dan kami tahu itu pasti. Karena militer kita dan seluruh rakyat kita adalah keturunan mereka yang mengalahkan nazisme. Jadi mereka akan menang lagi. Dan akan ada kedamaian lagi. Akhirnya lagi, kami akan mengatasi musim dingin, yang dimulai pada tanggal 24 Februari dan masih berlangsung pada tanggal 8 Mei, tetapi itu pasti akan berakhir dan matahari Ukraina akan melelehkannya dan kami akan bertemu fajar kami di seluruh negeri. Dan keluarga dan orang yang dicintai, teman dan kerabat akan ada lagi. Akhirnya lagi, dan di atas kota dan desa yang diduduki sementara, bendera kita akan berkibar lagi. Akhirnya lagi, dan kita akan berkumpul bersama dan akan ada kedamaian lagi. Dan tidak ada lagi mimpi hitam putih, tetapi hanya mimpi biru dan kuning. Akhirnya lagi, nenek moyang kita berjuang untuk ini. Kehormatan abadi untuk semua yang menentang nazisme.
Memori abadi untuk semua yang terbunuh selama Perang Dunia II.